Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Dimas Aryo Wibowo dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 72114112227. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua bab. Bab yang pertama pada sistem informasi manajemen adalah proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Tujuan belajarnya yaitu untuk memahami kelebihan dan kelemahan penyusunan halaman web menggunakan editor teks Notepad. Kemudian mampu membuat sebuah halaman web dasar. Untuk selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian untuk yang pertama, pendahuluannya. Pada proyek ini akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakan editor teks Notepad untuk membuat sebuah halaman web. Proyek ini menampilkan tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Contoh halaman web: membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial. Gambar ini memberikan informasi mengenai University Pizza, lokasinya, dan jenis pizza yang ditawarkan. Beberapa fitur ini digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif, seperti daftar, sebuah gambar, sebuah tabel, dan sederet link. Ya, seperti ini contoh dari HTML. Ini kalau mau mengawali kita harus membuat HTML dulu di atasnya dengan tanda panah buka dan panah tutup. Terus judulnya ini di sini. Kemudian untuk ini adalah maksudnya bukan judul, kepalanya, bagian kepalanya. Nanti di sini ada title-nya. Terus ini untuk penutup bagian judul. Terus ini ada bagian body atau isi. Ini sesuai dengan pengaturannya. Kemudian tag-tag dalam membuat web. HTML. Hypertext Markup Language adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Kemudian ada head, digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Kemudian ada body, digunakan untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di website. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, dan link, dan sebagainya. Ya, seperti contoh yang ini tadi yang saya terangkan tadi. Kemudian ada TR, adalah perintah untuk membuat garis, TD membuat kolom pada tabel, I untuk mengiringkan huruf kecil, E huruf atau italic, dan U adalah underline tabel, terus P adalah paragraf, PR adalah perintah untuk memasukkan satu garis kosong tambahan, L perintah untuk membuat daftar tidak beraturan, Li perintah untuk membuat daftar A tempat di dalam dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink, dan OL adalah perintah untuk membuat daftar berurutan. Kemudian seperti ini nanti hasilnya dari HTML itu. Di sini ada headnya ini, terus title-nya University Pizza. Ini tadi ya ada body dan ada link-link jenis semacamnya. Contoh halaman web di atas memiliki 3 link. 1. Kontak us, yaitu sebuah link untuk mengirim email. Link to my school, yaitu sebuah hyperlink untuk halaman web sekolah. Go to type of page, memberikan navigasi untuk halaman web tersebut. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi yang mengenai perangkat lunak, brosur, penjelajah. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar
bagian tubuh berisikan bagian yang besar orang yang merupakan halaman web. Gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Membuat dokumen Notepad. Mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilih program Notepad, atau mungkin harus mengklik perintah aksesoris sebelum program Notepad muncul. Nah, seperti ini contohnya. Harus klik baris 1 hingga 5 pada dalam dokumen Notepad. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML, dan ini penutupnya. Ini pembukanya dan ini penutupnya. Jika hanya mengetik bagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Baris 1 sampai 5 menentukan judul web, yaitu University Pizza, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Dan ada seperti inilah contohnya. Ini baris pertama tuh HTML, tubuh, title-nya seperti ini. Ini penutupnya, penutup dari kepala. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan, seperti baris name, top of page, terus ada slice A lebih besar adalah jangkar. Rendah A berarti anchor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Ya, seperti ini contohnya. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Ya, seperti ini. Pada baris 8 ukuran diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi, menurun pada menu drop down, dan dapat juga mengubah warna University Pizza menjadi merah. Pada baris 10 dan 11 kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal baris 10 dan keperalatan paragraf awal baris 11. Ya, seperti ini. Ini menentukan jenis font. Nah, ini warnanya bisa diisi red, blue, orange, green, dan lain-lain. Pada baris 12 kita menggunakan perintah line break atau BR untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13 dan memberinya judul location. Kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Dapat dilihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris 17. Nah, seperti ini. Pada baris 18 memulai tabel, tetapi baris 19 membantu HTML untuk memulai sebuah baris. Pertama, berisikan kata topping, small, medium, large dalam huruf miring. Ada tabel 18 jika perintah bertuliskan tabel border 1, pembatas tipis akan dihasilkan, tabel border 10, pembatas tebal akan dihasilkan. Jika bordernya 10, maka pembatasnya akan tebal. Tapi kalau bordernya 1, tipis hasilnya. Baris 20 hingga 23 membuat tempat sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan TT, seperti yang ditunjukkan baris 20. Judul pada baris 20 berformat huruf miring. Perintah I dan /i di sekeliling kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. TR baris 19 adalah perintah untuk memulai baris baru. Ya, seperti ini teman-teman. Perintah TR baris 42 itu untuk menonaktifkan memulai baris baru. Perintah tabel baris 43 itu untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Nah, seperti ini. Gambar dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image gambar tersebut.
bersumber dari pizzaman.gif dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. IMG image adalah singkatan untuk image dan SRC adalah singkatan untuk source file yang berisikan gambar tersebut. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa pembatas, dengan kata lain border 0. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Ya, seperti ini. Daftar urutan W order from us ditunjukkan pada baris 47 hingga 51. Barisnya dimulai dengan OL W order from us sebagai judul daftar-daftar yang berurutan yang dikodekan OL. Ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu link. Dua link, yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Nah, seperti ini teman-teman. 3 jenis link pada situs ini, ya. 1 ke halaman web lain, 1 ke program email, dan 1 ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang pertama, baris 53 sebagai contoh, malito.johndoe@company.com, tapi Anda harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Segmen Malto memerintahkan browser web membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan johndoe@company.com sebagai alamat penerima email. Frase contact us adalah satu-satunya hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web. Perintah ancor tetap tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah ancor dengan VSA atau halaman web juga akan terhubung dengan program email. Ya, seperti ini. Hyperlink yang kedua, baris 56 adalah situs web fiktif. Contohnya http://www.myschool.edu. Jangan lupa memakai HTTP jika meninggalkan HTTP tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Baris 59 membuat hyperlink dengan poin referensi top of page characters agar pada hyperlink tanda pagar top of page memberitahu browser bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Nah, 2 baris terakhir berisikan perintah penutup slash body dan slash HTML. Ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Ya, ini seperti di awal diberikan tanpa slash, lalu yang di akhir diberikan menggunakan slash. Anda harus menyimpan dokumen Notepad ini dengan file HTML. Caranya pilih file, diikuti save as, masukkan nama file seperti universitypizza.htm, tapi tanpa tanda kutip. Jenis file ini yang dipilih, dengan kata lain save as type haruslah all files dengan pengelolaan ANSI. Jika tidak memiliki all files sebagai jenis file, halaman web seperti tidak akan bekerja. Di saat menyimpan file, jangan lupa tempatkan file HTML tersebut ke folder awal agar gambar dapat terlihat. Ya, seperti ini. Melihat halaman web, bukalah folder tempat file HTML berada, lalu klik 2 kali file HTML tersebut. Setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya. Maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari Notepad tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Keuntungan membuat kode HTML di Notepad yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Tujuan pembelajaran memahami bagaimana formulir
menangkap informasi dari para pengguna halaman web, memahami pengguna kotak teks dan area teks untuk mendapatkan input ketikan dari pengguna. Untuk selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian pendahuluan proyek ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki beberapa pengetahuan mengenai Hypertext Markup Language atau HTML dan bagaimana menggunakan Notepad sebagai editor teks, di mana proyek ini akan mempelajari konsep-konsep web atau HTML. Proyek ini pun menampilkan contoh tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Kemudian untuk pembahasannya, proyek ini ditujukan untuk buat formulir, tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser atau penjelajah web untuk memproses hasil dari formulir. Informasi dari sebuah formulir biasanya dikirimkan melalui email atau dimasukkan ke dalam basis datanya. Tidak terlalu sulit untuk membuat respon untuk formulir email, dan Anda pun dapat menggunakan jasa gratis yang mengirimkan jawaban formulir ke email Anda, seperti Response-O-Matic atau www.response-o-matic.com adalah layanan yang terkenal, yang gratis dan mudah digunakan. Pada contoh ini kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi di sebuah situs web. Contoh terlampir pada slide tahap pembuatan formulir. Teknik yang pertama adalah file text, misalnya untuk file name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, misalnya You're in School. Tombol radio digunakan ketika jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kotak cek, Live on Campus, dan Do you own a car serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Penjelasan tahap pembuatan formulir. Penjelasan area teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan file text hanya memungkinkan salah satu barisan saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan file text. Pilihan jenis file harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Penjelasan masing-masing file input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama file dan sebuah nilai. File dapat dinamai school year, nilainya bisa jadi VR, show, CR, atau SR. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenal nama file dan nilai yang dialokasikan untuk file tersebut. Tahap pembuatan bagian ya seperti inilah dengan ini tadi. Masing-masing baris di atas disebut teks. Sekali lagi kita pakai istilah aslinya. Ada teks pembuka dan ada teks penutup. Untuk menulis teks penutup cukup tambahkan slash di depan teks pembuka. Sebagian besar tapi tidak semua teks memiliki teks penutup. Anggaplah teks ini adalah sebagian cara berbicara dengan browser, atau lebih tepat memberikan perintah yang baru saja Anda katakan pada browser ini adalah awal dokumen HTML dan ini adalah akhir dokumen HTML, text slash HTML. Ya, seperti ini. Formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ingatlah bahwa baris bernomor pada figur ini hanyalah sebagai titik referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Perintah form dan tag slash form memberitahu browser web akan mencatat informasi dari pengguna tanpa perintah ini untuk memulai dan mengakhiri formulir halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna. Dari figur P4.3 Anda dapat melihat bahwa kontak informasi berada dalam sebuah tabel kolom. Pertama memberikan
Tabel untuk formulir tersebut baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file name dan email. Ya, seperti ini. Nanti kita settingnya seperti ini. Nah, nanti tinggal seperti ini misalnya. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. File name haruslah sama untuk tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu school year. Satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Perhatikan 4 fitur penting mengenai baris 23. Jenis file, nama file, nilai file, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Jenis file radio menyebabkan browser web memberi saran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Ya, seperti perhatikan juga pada file value yang ada pada baris kedua ketika lingkaran sebelum frase freshman dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai FR. Pada file school year, pengguna halaman web melihat frase freshman, tetapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih. Bagian-bagian formulir. Contoh, tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif di mana jumlah pilihan yang terjadi atas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan ini dapat memakai tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seorang pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cek harus digunakan figur P4.1 yang menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa tinggal dan apakah siswa tersebut memiliki sebuah mobil. Terus kemudian baris 29 dan 30 pada figur P4.2 membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama file berbeda pada baris 29 dan 30 sehingga masing-masing baris membuat filenya dan banyak kotak-kotak cek dapat dipilih. Jika kotak F-on kampus dipilih dengan klik mouse, maka file on akan memilih nilai yes. Ya, seperti ini contoh jadinya. Namanya ini mengisi kelengkapan data-data. Menu dropdown disebut juga kotak pilihan, memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Ketika pengguna tersebut mengklik icon dropdown, perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan tersebut, baris 33 dan 38. Dan masing-masing pilihan dari daftar pilihan ini memiliki awal dan akhirnya masing-masing. Lihat baris 34. Nama file pilihan ini adalah perintah pilihan read, tetapi nilai yang ditunjukkan oleh file ini dihasilkan oleh perintah option. File ini memiliki respon bagi berikut: no response, excellent, average, dan poor. Pada umumnya pilihan yang pertama pada daftar adalah nilai yang ditampilkan di halaman web. Perhatikan bahwa no response ditampilkan pada figur 4.1. Ini adalah pilihan pertama dalam perintah. Tetapi jika option values average selects rata-rata dibandingkan dengan para pembicara lain, option dengan baris 36 kata select akan menyebabkan pilihan average bukan sebagian pilihan awal pada halaman. Ya, ini contohnya. Seperti halnya perintah yang lain, apa yang dilihat pengguna pada layar komputer bisa jadi bukanlah yang direkam oleh komputer. Jika pengguna memilih no response, maka file layanan ini akan berisikan nilai no response. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir, submit, dan reset. Pada kebanyakan formulir, submit dan reset pada sebuah tindakan akan ditentukan pada perintah form, dan browser akan melakukan tindakan yang ditentukan tersebut. Ketika tombol submit diklik, perintah reset pada baris 6 menampilkan frase reset from values to their default. Pada tombol ini akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan eksistensi file adalah txt.
secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika tersebut disimpan ke dalam bentuk teks. Browser web tidak akan dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat menganalisanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus untuk program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file. Diikuti perintah open ketika nama file atau browse atau pencarinya dan ketiklah tombol OK, halaman web Anda akan muncul di browser. Kesimpulan, itulah form HTML secara garis besar. Dengan ini Anda siap membuat form untuk website Anda. Perlu saya tekankan bahwa kalau Anda berkeinginan untuk membuat dokumen HTML yang baik, maka Anda harus menyediakan waktu untuk mempelajari tag-tag yang bersangkutan.